Usia berapa, Bu? 24 tahun. Baik, perkenalkan, nama saya Perawat Afifah. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu postpartum ya Bu ya, atau ibu nifas. Nanti prosedurnya saya minta waktunya sekitar 10 menit ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan tujuannya agar ibu mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan pada ibu nifas. Ya. Apakah ibu sudah bersedia? Bersedia, Mbak. Baik. Saya mulai ya Bu ya. Ya. Ini ya Bu ya, nutrisi ibu postpartum itu merupakan kebutuhan pada masa nifas, terutama bila menyusui akan meningkat 25% karena berguna untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan memproduksi air susu. Iya. Nutrisi ibu postpartum ini merupakan nutrisi yang bergizi seimbang. Gizi seimbang ini dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu dan bayi, kemudian untuk mencegah terjadinya penyakit anemia, kemudian untuk menunjang tumbuh kembang bayi dan memproduksi ASI lebih banyak. Menu seimbangnya itu berupa karbohidrat ya Bu ya. Ada karbohidrat, lemak, protein, kemudian sayur dan buah, dan juga ada vitamin. Nah, untuk karbohidrat sebagai sumber tenaga atau kebutuhan pokok ya Bu ya, bisa berupa 6 porsi per hari nasinya ya Bu ya. Contohnya seperti ketela, nasi, jagung, kemudian roti, kentang. Nah, untuk lemaknya, lemak sebagai sumber tenaga yang berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut dalam lemak. Kemudian kebutuhan lemak adalah 4,5 lemak atau 14 gram per porsi per harinya. Satu porsi lemak sama dengan 8 gram keju. Contohnya nih Bu, ada mentega, ada keju. Ya. Untuk protein sebagai peningkat produksi susu. Kebutuhan protein ini dibutuhkan 3 porsi per hari. Satu porsi setara dengan 3 gelas susu ya Bu. Ya. Proteinnya ada 2 jenis Bu, ada protein nabati dan ada hewani. Kalau nabati bisa dari tempe, tahu, kedelai, kacang hijau. Kalau hewani itu bisa dari telur, susu, kemudian daging, ikan, yogurt, seperti itu ya Bu. Ya. Untuk sayuran dan buah-buahan ini sebagai kandungan serat tinggi yang dapat membantu mencegah sembelit dan menjaga kesehatan pencernaan. Contohnya Bu, ada bayam, sawi, wortel, tomat, pepaya, pisang, seperti itu ya Bu. Ya. Untuk vitaminnya berupa zat besi yang didapatkan dari kacang-kacangan. Mengkonsumsi ini Bu sudah mencakup zat besi, vitaminnya Bu, ada zat besi. Kemudian asam folat yang fungsinya untuk kecerdasan anak. Kemudian ada vitamin E sebagai antioksidan dan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Ya. Nah, ini ya Bu ya, porsi pemberian nutrisinya. Untuk jenis makan nasinya Bu bisa 5 piring dalam sehari untuk usia 0-6 bulan. Mungkin Ibu bisa dibaca Bu. Ya. Ini ditanyakan Bu. Udah paham, Mbak. Baik, lanjut ya Bu ya. Ya. Untuk contoh menu makanannya itu berupa makan paginya Bu bisa nasi, urap, sayur, kemudian ikan goreng, terus ada kudapan berupa donat atau yogurt ya Bu. Ya. Makan siangnya berupa nasi, ayam goreng, rempeyek, kemudian sayur nangka, kemudian buahnya bisa jeruk. Dan untuk makan malamnya berupa nasi, semur daging, pepes tahu, kemudian capcay dan pepaya untuk buah-buahnya. Untuk kudapannya bisa berupa ubi, bisa digoreng atau dikukus ya Bu. Ya, Mbak. Nah, sudah selesai Bu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak, sudah paham. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat ya Bu ya. Nanti kalau ada yang belum paham, Ibu bisa menghubungi saya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.